Halo, perkenalkan nama aku Firna. Aku dari Fakultas MIPA, Prodi Kimia, Angkatan 24. Di video kali ini aku akan membahas tentang artikel yang saya buat, yaitu pemanfaatan limbah cakang telur sebagai adsorben logam berat pada air limbah industri tekstil. Langsung aja, untuk bagian yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Industri tekstil Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sandang masyarakat. Meskipun peningkatan produksi ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di sisi lain juga memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya berupa pencemaran limbah cair. Limbah cair dari industri tekstil mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk logam berat seperti kromium dan tembaga yang bersifat toksik sulit terurai di lingkungan, serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengolah limbah cair tekstil sebelum dibuang ke lingkungan. Metode konvensional yang umum digunakan dalam pengolahan limbah logam berat meliputi presipitasi kimia, pertukaran ion, elektrokimia, dan teknologi membran. Namun, metode-metode ini seringkali membutuhkan biaya yang besar, konsumsi energi yang besar, serta dapat menghasilkan limbah sekunder yang juga memerlukan penanganan yang khusus. Keterbatasan inilah yang mendorong perlunya pengembangan metode alternatif yang lebih murah, efektif, dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif adalah absorpsi menggunakan bahan alami seperti serbuk cangkang telur yang mengandung kalsium karbonat dan protein mukopolisakkarida yang efektif dalam mengikat ion logam berat. Selain mudah diperoleh dan diolah, pemanfaatan cangkang telur mendukung ekonomi sirkuler dengan mengubah limbah rumah tangga menjadi produk yang berguna. Adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk mengevaluasi pemanfaatan serbuk cangkang telur sebagai adsorben alami dalam pengolahan limbah cair industri tekstil, serta mengidentifikasi kondisi operasional yang optimal agar proses absorpsi berlangsung secara maksimal. Ya, ini masih dalam bentuk pendahuluan. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu, masalah yang pertama adalah kita dapat mengetahui seberapa efektif serbuk cangkang telur dalam menurunkan kadar logam berat kromium dan tembaga dari limbah cair industri tekstil. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi pH larutan, konsentrasi logam, dan waktu kontak terhadap efektivitas proses absorpsi menggunakan cangkang telur. Untuk bagian tinjauan pustaka, untuk penelitian terdahulu adalah ada penelitian oleh Vania Maharani dan kawan-kawan menunjukkan bahwa serbuk cangkang telur ayam efektif menurunkan kadar logam berat CD dalam limbah cair batik. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, semakin besar penurunan kadar CD karena interaksi antara permukaan kalsium karbonat dan ion logam. Sementara itu, penelitian oleh Ferdian Dwijo membuktikan bahwa cangkang telur juga efektif sebagai absorben untuk mengurangi pencemar dalam limbah cair batik. Ukuran partikel lebih kecil dan waktu absorpsi yang lebih lama meningkatkan efektivitas penurunan parameter pencemar seperti COD, BOD, CSS, dan TDS. Nah, adapun persamaan oleh tiga penelitian ini yaitu dalam dalam hal penggunaan cangkang telur sebagai bahan absorben alami dan metode absorpsi sebagai teknik utama pengolahan limbah. Tujuan utamanya pun sama, yaitu untuk mengurangi pencemar lingkungan melalui pemanfaatan limbah organik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Selain itu ada juga perbedaannya yang mendasar. Penelitian yang dilakukan oleh Vania itu berfokus pada penurunan logam berat CD dengan variasi konsentrasi absorben dalam analisis statistik ANV. Sedangkan penelitian Ferdian Vijo menekankan pada pengaruh ukuran partikel dalam waktu kontak terhadap parameter kualitas air seperti COD,
BOD, TSS, dan TDS. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokuskan pada pengolahan air limbah dari industri tekstil yang memiliki karakteristik berbeda dari limbah batik, khususnya dalam kandungan zat, warna, dan logam berat. Nah, kulit terluar atau cangkang berfungsi sebagai pelindung utama untuk bagian dalam telur agar terhindar dari kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Nah, secara alkimia, cangkang telur sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat 94%, diikuti dengan magnesium karbonat 10%, kalsium fosfat 1%, serta 4% komponen organik lainnya yang diungkapkan oleh Stadelman pada tahun 2000. Berbagai penelitian telah membuktikan potensi cangkang telur sebagai absorben berdasarkan hasil penelitian oleh Arsip 2008. Cangkang telur ayam memiliki efisien sebesar 99,82% dalam penyerap logam Fe. Sementara itu, studi oleh Pradisida 2012 menunjukkan kemampuannya dalam menurunkan kandungan Pb pada limbah cair industri electroplating hingga 98-90%. Efektivitas serupa juga ditunjukkan pada zat warna metilin biru dan metal jingga, masing-masing sebesar 97,27%, yang diungkapkan oleh Fahad 1997 dan Nurlaili et al. 2017. Selanjutnya, limbah industri tekstil merupakan salah satu sektor industri yang menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai tahapan proses produksi seperti pencucian, pewarnaan, penyelesaian akhir kain. Limbah cair dari industri tekstil biasanya mengandung zat warna seperti sintesis, bahan kimia pelarut, surfaktan, serta logam berat yang sulit terurai secara alami. Air limbah ini cenderung berwarna pekat, berbau menyengat, dan memiliki tingkat keseluruhan yang tinggi, tergantung pada jenis zat kimia dan pewarna yang digunakan dalam proses produksi. Seiring waktu, limbah yang tidak diolah dapat mengalami perubahan karakteristik dan kimia yang ditandai dengan perubahan warna bau dan meningkatnya nilai COD atau chemical oxygen demand dan BOD biochemical oxygen demand. Nah, adapun penelitian yang digunakan yaitu adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam mengevaluasi potensi pemanfaatan serbuk cangkang telur sebagai absorben logam berat dari air limbah industri tekstil. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi buku, referensi, artikel, jurnal, nasional dan internasional, proceeding, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proses absorpsi, karakteristik, limbah cair industri tekstil, dan komposisi kimiawi cangkang telur sebagai bahan absorben alami. Dan komposisi kimia cangkang telur sebagai bahan absorben alami. Salah satu referensi utama adalah penelitian oleh Vania Maharani yang menunjukkan bahwa serbuk cangkang telur ayam mampu menurunkan kadar logam berat kadmium secara signifikan dari limbah cair batik. Studi lainnya oleh Ferdian Dwijo yang menekankan bahwa ukuran partikel dan waktu kontak sangat berpengaruh terhadap efektivitas absorpsi. Nah, selanjutnya, melalui pendekatan studi literatur ini, penelitian dapat membangun karakter teoritis yang kuat, memberikan analisis perbandingan antar hasil penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi peluang penerapan serbuk cangkang telur sebagai teknologi industri tekstil. Studi ini juga membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif, seperti uji coba skala laboratorium atau industri kecil, serta eksplorasi metode modifikasi permukaan absorben untuk meningkatkan efisiensi. Nah, hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah efektivitas sebagai absorben. Serbuk cangkang telur memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap logam berat seperti kadmium, timbal, dan besi, serta zat-zat warna sintesis yang umum.
ditemukan dalam limbah tekstil. Efisiensi yang cukup tinggi yaitu dapat menurunkan kadar pencemar hingga lebih 80-99% menunjukkan bahwa material ini layak digunakan dalam pengolahan limbah. Selanjutnya, mekanisme absorpsi. Kita dapat mengetahui proses absorpsi terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain pertukaran ion Ca2+, interaksi elektrostatik, dan penjerapan di pori-pori. Selanjutnya kita tahu cangkang telur juga mampu meningkatkan pH limbah asam menjadi lebih mendekati netral. Ini penting karena banyak logam berat lebih stabil dan kurang berbahaya pada pH netral. Netral ini mendukung proses pengolahan limbah yang lebih aman. Ini juga diungkapkan oleh Prasida tahun 2012. Kita juga dapat mengetahui bahwa serbuk cangkang telur berasal dari limbah rumah tangga sehingga mudah diperoleh, murah, dan ramah lingkungan. Penggunaan limbah ini juga mendukung prinsip 3R dalam pengolahan lingkungan. Selanjutnya, kita juga tahu kalau misalkan itu multifungsi, di mana selain menyerap logam berat, serbuk cangkang telur juga efektif dalam menyerap zat warna seperti metilen biru dan metil jingga. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui bahwa kondisi pH yang optimal untuk absorpsi logam berat dengan serbuk cangkang telur berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5. Pada pH ini, gugus fungsional aktif seperti karbonat dan hidroksil dapat menarik ion logam berat dengan efektif. Ini juga diungkapkan oleh Nurlaili et al. 2017. Selanjutnya juga kita dapat mengetahui bahwa waktu kontak optimal adalah 60-90 menit. Setelah melewati waktu itu, efisiensi absorpsi cenderung tidak meningkat signifikan karena permukaan aktif absorben telah mencapai titik jenuh. Yang terakhir adalah dosis absorben. Dosis serbuk yang efektif adalah 1-2 gram per liter. Menambah dosis secara berlebihan tidak semerta-merta meningkatkan efisiensi karena jumlah polutan yang tersedia untuk diserap tetap terbatas. Nah, terakhir adalah penutup. Serbuk cangkang telur terbukti efektif sebagai absorben alami dalam mengurangi logam absorben alami, dalam mengurangi logam berat Cr dan Cu, dan zat warna dari limbah cair industri tekstil, dengan efisiensi yang dipengaruhi oleh pH, dosis, waktu kontak, dan konsentrasi polutan. Selain menurunkan kadar pencemar, cangkang telur juga membantu menetralkan pH limbah, menjadikannya solusi yang murah, ramah lingkungan, dan aplikatif. Namun, diperlukan penelitian lanjutan dalam skala lapangan, variasi jenis limbah, serta modifikasi absorben seperti aktivasi kimia untuk meningkatkan kapasitas absorpsi dan memastikan keberlanjutan penggunaannya. Nah, sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi eksperimental di laboratorium guna menguji secara langsung efektivitas serbuk cangkang telur pada limbah cair industri tekstil dengan karakteristik nyata. Pengembangan metode modifikasi permukaan absorban seperti aktivasi kimia atau fisis juga penting untuk diteliti guna meningkatkan kapasitas dan selektivitas absorpsi. Selain itu, analisis kelayakan teknis dan ekonomis perlu dilakukan agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai manfaat penggunaan bahan alami dalam pengolahan limbah juga perlu digalakkan agar tercipta kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendekatan ramah lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Bisa dilihat di sini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.